Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah di awal pagi ini kita menandai diri kita dengan tanda pemenang Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan kepada kami di hari ini. Dan semoga Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Semoga melalui sabda-Mu ini senantiasa membawa sukacita, membawa kebahagiaan di dalam tugas dan perutusan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini dari penginjil Matius, kita diajak untuk menyambut sabda Tuhan dengan hati yang terbuka, seperti tanah yang baik yang menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Tetapi benih sabda Tuhan yang ditaburkan kepada kita tergantung dari situasi atau kondisi hati manusia. Dikatakan dalam bacaan Injil tadi, benih yang jatuh di jalan, di pinggir jalan, itu melambangkan orang yang mendengarkan sabda Tuhan, tetapi tidak memahami dan segera dilupakan, bahkan disingkirkan oleh iblis atau oleh setan. Dan yang kedua, benih yang jatuh di tanah bebatuan melambangkan orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, tetapi tidak berakar dan mudah goyah ketika menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, ia
mulai jatuh bahkan mati. Dan yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak berduri, melambangkan orang yang mendengarkan sabda Tuhan, tetapi orang itu lebih mengkhawatirkan hal-hal duniawi dan terlena di dalam tawaran-tawaran duniawi, godaan-godaan duniawi, dan kemudian mengalami kesulitan dan imannya tidak bertumbuh dengan baik. Dan yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang baik, lalu menghasilkan buah yang baik, yang banyak. Dikatakan ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Ini melambangkan hati manusia yang ketika mendengarkan sabda Tuhan dengan penuh sukacita, mendengarkannya dengan baik, dan kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka pergi menjadi saksi-saksi dari sabda Tuhan, terus mewartakan benih sabda Tuhan itu kepada setiap orang, dan orang merasakan damai, sukacita, kebahagiaan. Marilah kita berdoa, semoga Tuhan menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya, agar kita dimampukan menjadikan ladang hati kita, menjadikan hati kita tanah yang baik, untuk sabda Tuhan itu tumbuh, berkembang, berbuah, dan buah itu kita bagikan kepada setiap orang yang kita jumpai. Semoga Tuhan membimbing dan menuntun kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk sabdamu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami melalui Kristus Putramu untuk senantiasa menyediakan ladang hati kami, agar kami boleh menerima sabda, dan sabda itu tumbuh dan berkembang menghasilkan buah, dan buah itu boleh kami bagikan kepada setiap orang. Semoga Engkau membantu kami, mendorong kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mampu menghayati sabdamu dan mengamalkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di hari ini, segala rencana dan niat-niat kita, karya, tugas perutusan kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.